Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran kelima dengan muatan SPDP dan IPA. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Nah, masih ingatkah kamu langkah-langkah membuat cerita bergambar? Berikut adalah langkah membuat cerita bergambar. Kita ingat kembali ya. Yang pertama, kamu harus menentukan tema cerita atau apa cerita yang akan digambar. Nah, kalau kamu mau buat ceritanya sendiri, maka kamu tentukan terlebih dahulu apa tema dari keseluruhan cerita yang ingin kamu buat. Nah, kalau kamu mengambil dari cerita yang sudah ada, maka kamu tentukan cerita apa yang akan kamu buat gambarnya. Nah, misalnya di sini kita akan pilih cerita Si Pitung. Nah, cerita Si Pitung ini kan cerita yang sudah ada. Nah, dari cerita Si Pitung ini kita tentukan bagian mana dari cerita Si Pitung yang akan kita gambar. Kemudian, setelah menentukan tema, kamu menentukan tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, tokoh-tokoh ini nantinya akan kita gambar. Misalnya, kalau cerita Si Pitung, tokohnya ada Pitung, ada Rais, dan juga ada Company. Kemudian, kamu membuat atau mempelajari alur cerita. Jika kamu membuat ceritanya sendiri, maka kamu harus membuat alur ceritanya yang berurutan. Nah, kalau kamu menggunakan cerita yang sudah ada, kamu pelajari dulu alur ceritanya untuk membuat gambarnya. Misalnya di sini alur cerita Si Pitung. Si Pitung itu rajin mengaji dan silat. Kemudian Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-teman. Dan Si Pitung gagah berani melawan Company Belanda demi rakyat. Nah, setelah kamu buat semua, barulah dibuat sketsa gambarnya. Dan setelah jadi sketsa gambarnya, diwarnai agar gambarnya lebih bagus. Sudah ingat kembali ya langkah-langkah untuk membuat cerita bergambar? Nah, inilah contoh gambarnya. Tadi gambar adegan yang pertama, Si Pitung rajin mengaji dan silat. Kemudian, Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Dan adegan yang ketiga, Si Pitung di sini gagah berani melawan Company. Tahukah kamu, kemampuan bela diri memiliki manfaat loh bagi tubuh kita? Apa saja manfaat bela diri bagi tubuh kita? Yang pertama, ada manfaat fisik dari bela diri. Nah, bela diri ini membantu kelancaran proses peredaran darah di dalam tubuh kita. Karena bela diri ini termasuk olahraga. Nah, olahraga itu dapat membantu kelancaran proses peredaran darah di dalam tubuh. Kemudian ada manfaat emosional. Nah, di sini dalam bela diri membantu pengendalian emosi. Dan juga ada manfaat sosial. Di sini bela diri sebagai perlindungan untuk diri kita. Olahraga itu sangat penting ya bagi tubuh. Aktivitas olahraga mendorong semua bagian tubuh untuk bekerja dengan optimal, termasuk untuk organ jantung kita. Nah, jantung merupakan organ penting dalam sistem peredaran darah. Jantung menjaga agar darah tetap mengalir ke seluruh tubuh. Kalau kesehatan jantung tidak dijaga, maka akan menimbulkan penyakit yang akan mengganggu organ peredaran darah. Jadi, organ jantung itu betul-betul penting dan harus selalu kita jaga kesehatannya. Berikut adalah beberapa penyakit yang menyerang sistem peredaran darah.
ada serangan jantung, dan juga ada stroke. Nah, kedua penyakit ini terjadi karena adanya penyempitan, penyumbatan, maupun kerusakan dari pembuluh darah. Perhatikan di sini, pembuluh darah itu kan termasuk organ peredaran darah. Nah, jika pembuluh darah mengalami penyempitan atau penyumbatan, maka kalau penyempitan atau penyumbatan pembuluh darahnya yang ke arah jantung akan menyebabkan serangan jantung. Ya, jika pembuluh darahnya yang mengalami penyumbatan itu yang ke arah otak, maka akan terjadi penyakit stroke. Nah, kenapa bisa sampai penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah? Nah, ini bisa terjadi karena adanya timbunan materi seperti lemak, zat kapur, dan juga gumpalan darah. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.